semua, nama aku Hanif Fadlur Rahman. Aku dari S1 Teknik Elektro Undip. Di sini aku sedang menjadi peserta KKN Tim 1 Undip tahun 2021. Dan aku ngadainnya di Semarang. KKN sendiri merupakan salah satu sarana untuk mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat dan terjun langsung ke masyarakat. KKN aku bertempat di Desa Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Di desa ini cukup unik, cukup beragam budayanya, tapi masih banyak kekurangan-kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang perlu dihadapi. KKN kali ini mengusung tema yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan SDGs. Saya suruh nyampaikan kalau bisa itu truk sampah yang ada di Jabungan di bawah itu nanti istilahnya harus bisa diangkut Pak. Berdiskusi dengan Pak Lurah membuat aku dan teman-temanku sadar kalau ternyata di balik desa yang indah ini masih banyak permasalahan krusial yang perlu dicari solusinya. Contohnya adalah pandemi COVID-19. Selain adanya permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya ada juga potensi yang bisa dikembangin di sini. Aku dan teman-teman ngelakuin riset, ngelakuin observasi di sini, dan kita bisa mengambil kesimpulan kalau ternyata Jabungan ini kaya dengan SDA-nya. SDA yang bagus tentunya didukung oleh SDM yang harusnya bagus juga. Nah, di sini aku dan teman-teman setuju kalau anak-anak di sini itu benar-benar berpotensi. Mereka semangat belajar, mereka mau meluangkan waktu mereka untuk meraih cita-cita mereka, dan tentunya mereka adalah penerus bangsa kita. Penerus bangsa ini perlu kita dukung sih, perlu kita berikan fasilitas yang memadai juga gitu. Tapi kayaknya itu belum cukup, mereka juga harus aman. Dan aku rasa mereka juga belum aman, apalagi ada pandemi COVID-19. Itu bisa menghambat mereka untuk meraih tujuan yang mereka impikan. Pada riset yang aku lakuin kali ini, ternyata aku menemukan bahwa kelembaban udara itu merupakan salah satu faktor dalam penyebaran COVID-19. Apalagi kalau udaranya itu kering, alias di bawah 60%. Itu bisa mempercepat penularan COVID melalui udara dari orang ke orang. Oleh karena itu, aku membuat suatu alat yang mampu mendeteksi kelembaban udara dan memberikan informasi kelembaban udara secara real time. Ini merupakan proker pertama aku
dan aku khususkan kepada anak-anak yayasan karena di sana mereka belajar di ruangan tertutup dan tentunya penyebaran COVID itu sangat-sangat riskan. Sehingga aku harap dengan alat ini mereka bisa terbantu, mereka bisa lebih tenang belajar. Dan tentunya selain alat ini, aku juga harus memberikan edukasi ke mereka kalau terus harus pakai masker, harus tetap jaga protokol kesehatan, kayak gitu. Alatnya tuh jadinya kayak gini nih, sederhana tapi memiliki fungsi yang jauh dari kata sederhana. Nah, karena proker 1 aku udah jadi, untuk proker kedua aku berdasarkan ini nih. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman pengendalian dampak pencemaran udara. Di sini tuh tertulis gitu loh. Kalau misalkan pencemaran udara itu bisa menimbulkan penyakit dan membahayakan kesehatan manusia. Maka dari itu, aku mempunyai solusi kalau aku bisa membuat alat yang mampu mengukur kadar polutan dan memberikan warning secara real time juga. Langsung aku bikin sistemnya, aku kumpulin bahan-bahannya juga, dan aku juga nyusun programnya. Dan alat ini selesai seminggu karena ada masalah-masalah dikit yang perlu diselesaikan, termasuk kalibrasi yang memungkinkan si alat untuk bisa memberikan pembacaan sensor yang akurat. Nah, ini dia si Joni. Maksud aku, dia 2 proker aku. Jadi yang agak tinggian itu adalah detektor kelembaban udara, dan yang tidur itu dia buat detektor polutan. Setelah kedua alat ini jadi, aku langsung bikin janji sama pihak yayasan dan juga koordinasi dengan Pak RT untuk memberikan kedua alat ini biar langsung digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah kita janjian, langsung aku datengin dan aku kasih alatnya, dan ngelihat ekspresi mereka kayak terkejut itu bikin bahagia aja sih. Aku selain ngasih alat, aku juga ngasih pencerdasan ke mereka tentang alasan kenapa alat ini dibuat, gimana cara menggunakannya, dan gimana cara perawatnya. Di sana aku juga nitip sih ke anak-anak yang di sana, supaya alatnya ini bisa dirawat, jangan dimainin. Maksudnya anak-anak kan suka jahil juga, jadi dirawatlah alatnya supaya bisa memberikan manfaat yang long term atau jangka panjang. Setelah alatnya aku tinggal selama kurang lebih 3 hari, aku kesana lagi buat controlling alat, buat memastikan alatnya nggak ada kendala dan segala macam. Sekaligus aku nanyain juga testimoni ke pihak yang aku kasih alatnya gitu. Nah, ini obrolannya cukup panjang, tapi bisa aku ambil kesimpulan kalau mereka puas dan merasa terbantu sama alat yang aku kasih. Mulai dari alat polutan yang bisa membantu mereka kalau misalkan kedeteksi gas berbahaya, dan juga detektor kelembaban udara yang bisa membantu mereka untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang aman bagi anak-anak juga. KKN-ku sampai di sini banyak pengalaman yang aku dapat, banyak juga pelajaran-pelajaran yang aku nggak dapat di kuliah tapi aku bisa terapin di sini. Bahagia banget ketemu masyarakat langsung, bahagia banget juga mendengar keluh kesah mereka dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sekian, aku Hanif, terima kasih.